Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, mekatronika, fisika dasar dan mungkin juga tes-tes yang ada hubungannya sama elektro di BUMN. Soal yang lain bisa dilihat di link playlist di bagian bawah, ada deskripsi, nanti ada linknya, di situ ada soal-soal yang lain selain soal yang ini. Sekarang kita sampai soal nomor 241. Nah, pada kali ini pertanyaannya adalah simbol dari komponen dioda adalah ini dioda biasa, ini dioda tok. Tapi di sini ada dioda banyak. Ini kan cuma dioda tok kan. Contoh, simbol dari komponen kapasitor adalah kalau dioda tok jelas-jelas ini aja. Nggak usah ada variasi, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Ini bukan dioda. Sama seperti simbol komponen resistor adalah padahal ada variabel resistor, ada LDR, ada kemudian macam-macam resistor ya. Mungkin juga kapasitor juga ada variabel kapasitor, ada juga ya macam-macam. Tapi yang dipakai adalah ini. Nah, kita tahu bersama jawabannya adalah ini sederhana. Tapi kita perlu tahu seperti biasa menjawab soal yang lainnya. Nah, ini sudah saya kumpulkan dari internet, sumbernya di ini teknikelektronika.com. Di sini kita lihat dulu yang ini mirip apa ini mirip nih dioda foto, biasa dipakai robot line follower. Nah, line follower nanti ada robotnya yang untuk membedakan garis putih sama garis ini ada rodanya. Nah, jalan mengikuti ini. Nah, untuk membedakan hitam sama putihnya ini menggunakan ini dioda foto. Jadi nanti ada sinar yang kadang bentuknya itu seperti LED sehingga agak membingungkan. Ada LED yang memancarkan cahaya ditangkap ke dioda foto lain. Nanti tegangannya kalau dipadu menggunakan resistor akan berubah-ubah sesuai dengan terang gelap yang diterima. Ini LED-nya seperti ini, logonya kalau pengen LED bentuknya kayak gini. Bedanya sama dioda foto, ini panahnya ke dalam, ini panahnya keluar. Nah, berikutnya adalah dioda Zener. Simbol komponennya ini. Nah, dioda Zener itu adalah dioda ketika ini ada power supply gitu ya, power supply DC, kemudian ada resistor, ini ada dioda Zener. Ini gambarnya karena nggak pakai pen tablet, dioda Zener, kemudian ini outputnya. Nah, dioda Zener misalkan nilainya 5,1, maka ketika ini tegangannya di sini 6 volt, yang keluar ini akan tetap 5,1 walaupun ini tegangannya nanti jadi 5,8, 5,7 itu tetap 5,1 karena nilai dari tegangan dioda Zener ini tegangan jatuhnya yang dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan tegangan yang dikeluarkan. Ya, itu fungsinya dioda Zener gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dioda bridge. Dioda bridge ini kan dioda biasa. Dioda bridge ini terdiri dari 4 buah dioda ini yang disusun menjadi jembatan. Walaupun nggak mirip-mirip banget jembatan ya, tapi bentuknya kayak gini. Nah, diodanya terdiri dari kayak gini. Jadi kita nggak perlu nyusun dioda lagi kalau butuh dioda bridge. Nah, penggunanya untuk apa ini? Untuk mengarahkan. Contoh mau bikin pengisi aki gitu toh. Nah, ini maka ini jadi negatifnya, ini jadi positifnya. Yang pucuk-pucuk arah dioda yang pas di tengah-tengah nanggung-nanggung ini jadi nanti AC-nya. Jadi gelombangnya itu gini. Jadi gini, set. Nah, kalau pakai dioda satu tak cuma gini, set kosong. Nah, ini setengah gelombang. Kalau dengan dioda bridge maka penyiarannya jadi gelombang penuh. Berikutnya yang lain adalah jenis dioda yang lain adalah ini dioda laser. Ini biasa digunakan di laser. Jadi yang nanti memancarkan bukan cahaya yang ini dok, bukan cahaya terang, fokus, kelihatan, tapi juga dioda yang fokus mengarah ke satu titik beserta punya daya untuk menghancurkan. Kayak musuh aja tapi enggak, tapi memang punya daya untuk memotong, untuk menggores, untuk membakar. Bisa digunakan untuk kerajinan biasanya ya, bisa memotong akrilik, bisa membakar kayu sehingga untuk tekstur tertentu begitu. Kemudian berikutnya ini adalah dioda paraktor. Ini dioda yang bisa diubah-ubah nilainya, biasa digunakan untuk penala. Kemudian yang ini adalah dioda tunnel. Nah, dioda tunnel ini digunakan untuk
yang beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, berfungsi untuk gelombang mikro atau microwave ya, kayak gitu. Jadi untuk microwave. Kemudian yang berikutnya adalah dioda Schottky ini. Nah, dioda Schottky ini adalah dioda yang simbolnya seperti itu ya, mirip apa? Nah, mirip dioda Zener tapi ada ujungnya di atas itu. Digunakan untuk rangkaian switching kecepatan tinggi frekuensi radio, mixer dan rangkaian penyarah penyatu daya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan di berbagai aplikasi walaupun prinsip kerjanya sama seperti dioda. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ini apa coba? Ini adalah bukan dioda tapi logo atau simbol dari IC NOT. Jadi IC NOT itu atau IC tidak, itu gerbang logika tidak, itu adalah gerbang logika untuk teknik digital. Kalau ini inputnya 1, outputnya 0. Kalau inputnya 0, outputnya 1, dia tugasnya membalik kondisi logika saja. Begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Link, saran, kritik, kisi-kisi, soal dan lain sebagainya bisa dikirim ke channel kami atau hubungi di line deskripsi di bawah atau di playlist itu ya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.